Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Fadilah, NIM 18053116. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil telaah kurikulum dan buku teks pada rancangan pembelajaran atau RPP. Nah, pada RPP yang saya dapatkan dari Sekolah Menengah Kejuruan, yang mana di dalam RPP hanya mencantumkan identifikasi, tujuan pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Yang mana pada kegiatan pembelajaran, pada setiap pertemuan tidak dijabarkan secara rinci materi atau indikator pembahasan, KD atau kompetensi dasarnya, dan alokasi waktu yang dilakukan setiap pertemuan. Nah, di sini saya melakukan perubahan pada rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan mencantumkan beberapa inti atau pokok yang akan dilakukan pada proses pembelajaran. Seperti pada pertemuan ke-1 akan membahas materi seperti apa, dan menggunakan metode pembelajaran seperti apa, dan alokasi waktu yang digunakan dalam setiap pertemuan, dan melakukan evaluasi, kriteria indikator, dan penilaian serta sumber yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini saya melakukan telaah 2 KD dengan membagi beberapa bahan ajar atau materi pokok untuk beberapa kali pertemuan, dikarenakan dalam alokasi waktu dijelaskan 21 jam pelajaran, maka saya memecahnya menjadi beberapa kali pertemuan. Untuk hasil telaah yang pertama saya menelaah yaitu keterkaitan antara KD dan IPK. Yang saya telaah dari keterkaitan KD dan IPK yaitu IPK yang disusun telah mampu menjabarkan kompetensi dasar. Hal ini dikarenakan dalam indikator pencapaian kompetensi menjelaskan pokok bahasan yang akan dipelajari oleh peserta didik nantinya. Dengan kegiatan pembelajaran yang sudah menggunakan taksonomi Bloom atau C4, yaitu menganalisis dengan cara mengamati, mengumpulkan, mengelola, mempraktekkan, serta mengkomunikasikan. Dan semuanya tergantung pada guru. Karena jika RPP sudah menggunakan tingkat berpikir di level C4, maka jika guru tetap menggunakan pemilihan materi, strategi, dan evaluasi yang salah, atau dengan pola pikir pada level C2, maka itu sama saja belum sempurna. Nah, yang kedua saya telaah yaitu keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan kompetensi pembelajaran atau kompetensi dasar. Hasil telaah saya yaitu keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan kompetensi dasar sudah relevan. Karena yang dalam KD dibuat mendeskripsikan konsep dan menyajikan laporan hasil praktek bisnis secara online, dan pada tujuannya diminta siswa harus mencapai kompetensi dasar yang telah dibuat oleh guru atau pendidik, yang mana sama-sama nantinya menganalisis dan mendistribusikan iklan online. Yang ketiga saya telaah yaitu keterkaitan antara materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Bisa teman-teman lihat di sini saya telah membagi materi pembelajarannya pada tiap-tiap pertemuannya. Dari hasil telaah saya yaitu keterkaitan antara materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran sudah cocok. Hal ini karena materi yang disajikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan dari pembelajaran.
tujuan pembelajaran yang diminta pada RPP ini telah mencakup di materi yang akan diberikan. Nah, yang keempat yaitu saya menelaah apakah materi telah membuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Pada RPP ini materi hanya membuat konsep saja, belum membuat fakta, prinsip, dan prosedur yang sesuai dengan aturan pada standar proses. Jadi untuk telaah pada komponen ini belum bisa dikatakan relevan. Ini salah satu kekurangan dari RPP yang saya telaah di sekolah menengah kejuruan. Nah, yang kelima yaitu keterkaitan antara strategi atau metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Strategi atau metode pembelajaran yang digunakan oleh sekolah yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan metode diskusi. Dari hasil telaah saya, strategi atau metode pembelajaran yang digunakan berdasarkan tujuan pembelajaran sudah relevan, karena strategi atau metodenya adalah metode diskusi, yang mana metode tersebut cocok dipakai untuk menjelaskan tujuan dari pembelajaran, karena salah satu tujuannya meminta peserta didik menganalisis pendistribusian iklan online. Karena tujuan yang demikian memerlukan diskusi yang banyak, sebab hal itu dapat membantu peserta didik mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang keenam, saya menelaah mengenai keterkaitan antara strategi atau metode pembelajaran dengan materi pembelajaran. Hasil telaah saya yaitu untuk materi dengan level menjelaskan sudah sesuai menggunakan strategi atau metode pembelajaran. Namun, untuk kategori mendeskripsikan atau mengenai praktek langsung, menurut saya kurang efektif untuk menggunakan metode diskusi. Atau guru dapat menggunakan metode eksperimental, dan tetapi guru harus ada penguatan dari guru untuk menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan dipraktekkan. Karena kalau dalam diskusi, siswa akan sulit untuk memahami pembelajaran tanpa ada contoh atau melakukan praktek secara langsung. Nah, yang ketujuh yaitu keterkaitan antara media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Di sini, sekolah menengah kejuruan ini menggunakan media pembelajaran yaitu media berbasis online. Hasil telaah saya, berdasarkan silabus ataupun RPP, media yang dijelaskan pada kegiatan inti pembelajaran tidak dijabarkan secara jelas. Penggunaan media pembelajarannya hanya saja mengandalkan teknologi berbasis online dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, mungkin dengan menggunakan media seperti slide, gambar, dan video online akan memudahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang seperti mendeskripsikan konsep, menganalisis, dan mempraktekkan melalui salah satu aplikasi online. Tetapi medianya tidak tergambarkan secara khusus pada RPP dan silabus. Namun ada penjelasan yang menunjukkan tentang media yang digunakan saat proses pembelajaran. Nah, yang kedelapan yaitu keterkaitan antara media pembelajaran dengan materi pembelajaran. Hasil telaah saya yaitu keterkaitan antara media dengan materi pembelajaran kurang relevan, karena materi pembelajaran yang dibahas mengenai definisi, manfaat, konsep, dan praktek pembuatan website atau bisnis secara online. Jika dijelaskan media yang digunakan dalam proses pembelajaran, seperti menggunakan media pembelajaran berupa slide, gambar, dan video akan lebih relevan. Sebab media pembelajaran tersebut adalah media yang kreatif dan menarik
yang dapat membuat siswa memahami pembelajaran. Namun, media pada RPP ini tidak dicantumkan secara khusus, tetapi ada keterangan yang menjelaskan dalam pembelajaran menggunakan media berbasis online. Nah, yang 9 yaitu telaah apakah sumber belajar cukup memadai atau belum memadai. Nah, sumber belajar atau sumber yang digunakan dalam proses belajar yaitu menggunakan buku cetak dari Setia Budi Danang 2018 yang berjudul Bisnis Online dan penerbitnya Andi di Yogyakarta. Hasil telaah saya mengenai sumber belajar yang digunakan pada pembelajaran ini yaitu menggunakan buku cetak yang telah ditetapkan oleh guru dengan dilampirkannya pada silabus dan RPP. Sekolah tidak dijelaskan mengenai sumber yang digunakan, oleh sebab itu saya memperbaiki sedikit RPP dari sekolah yang mana mencantumkan sumber belajar. Nah, yang terakhir hasil telaah saya itu mengenai keterkaitan evaluasi pembelajaran dengan materi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran di sini yaitu yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari peserta didik dengan berbagai materi pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Nah, hasil telaah saya yaitu keterkaitan antara evaluasi pembelajaran dengan materi pembelajaran sudah relevan, sebab unsur sikap terkandung bagaimana nanti manfaat pembelajaran distribusi iklan online, pengetahuan tentang iklan online, keterampilan seni dalam menggunakan aplikasi atau website iklan online. Nah, kesimpulan dari hasil telaah yaitu dari beberapa komponen yang telah saya telaah dapat disimpulkan ada beberapa kekurangan pada RPP sehingga diperlukannya renovasi atau pengulangan pembuatan RPP. Yang mana di dalam RPP tidak mencangkup sumber pembelajaran, materi pokok, indikator pencapaian, alokasi waktu, dan penilaian. Nah, di situ saya melakukan perubahan terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, itulah video presentasi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.